Kenapa sayang? Kok mukanya butek gitu? Biasa aja kali. Ya gimana nggak butek, Mah? Aku udah dandan cantik-cantik kayak gini. Begitu aku nyampe di rumahnya Yoga, aku malah ngelihat dia lagi peluk-pelukan sama mantan istrinya itu. Maksud kamu, Aisyah si anak kampung itu? Iya, Mah. Yoga sih bilang sama aku dia nggak sengaja. Karena si Aisyah mau jatuh, terus Yoga bantuin dia berdiri. Tapi kan tetap aja aku kesel ngeliatnya. Tapi gimana bisa si anak kampung itu ada di sana sih? Aisyah tuh sekarang jadi pembantu di rumahnya Tante Indah, Mah. Apa? Jadi pembantu? Kok bisa-bisanya ya Bu Indah membiarkan si anak kampung itu tinggal di rumahnya dan mempersatukan dia sama Yoga? Kalau sampai mereka berdua balikan lagi, bisa kacau. Pernikahan kamu bisa batal total. Iya juga sih, Mah. Tapi kan mereka nggak tinggal satu rumah. Rumah pembantu sama rumah utama itu kan beda. Itu sama aja. Iya juga sih, Mah. Sekarang kan Aisyah lagi hamil juga. Apa? Kamu kenapa? Aisyah hamil? Kamu jangan bilang kalau Aisyah hamil itu anaknya Yoga. Aisyah sih ngaku-ngakunya gitu, Mah. Tapi Tante Indah sampai sekarang nggak mau terima. Gawat Syasha kalau kayak begini Syasha. Terus bagaimana nanti pernikahan kamu sama Yoga? Tante Indah sih udah nenangin aku, Mah. Dia bilang kalau dia ngelakuin itu supaya dia bisa ngontrol kedekatan Yoga sama Aisyah. Nanti begitu anaknya udah lahir, mereka akan cerai dan Yoga akan nikah sama aku. Jadi nunggu anak itu lahir? Masih lama, Sasya. Ya habis mau gimana lagi, Mah? Perceraiannya kan ditunda sampai anaknya lahir. Sasya, kamu kan tahu kalau sekarang ini Mama udah dikejar-kejar sama debt collector. Apalagi kamu juga bilang kalau si anak kampung itu udah melihat sendiri kalau kamu dikejar-kejar sama debt collector. Coba bayangin, kalau si anak kampung itu sampai ngasih tahu sama keluarganya Yoga, habis sudah batal rencana pernikahan kamu. Semua impian Mama juga batal berantakan. Oh, nggak tahu Sasha nggak bisa mikir. Sebel. Kawan, ini nggak bisa dibiarin. Berarti Mama harus mempercepat semuanya. Dan Mama harus menyingkirkan anak kampung itu. Seharian bekerja, aku jadi lapar sekali. Pasti anakku juga sudah sangat lapar. Nak, tenang ya. Sekarang juga ibu mau makan kok. Enak aja makan. Emang ini udah jamnya makan? Dasar rakus kamu tuh. Maaf, Nyonya. Memang ada perjanjiannya. Ada pakai makan kalau kerja. Gak ada jam makan. Kerja dulu baru beres. Boleh makan. Nih. Habisin tuh. Masih baik kan saya? Ngasihin sisa makanan dari saya. Makan tuh. Maaf Nyonya, Apa lagi? kalau boleh biar Mina saja yang berbagi makanan sama Ibu Aisyah. Mina, saya ingatkan sama kamu ya. Awas ya kalau kamu ngasih makanan kamu ke dia. Ya? Dan jangan kamu ngadu ke Yoga. Iya Nyonya, iya. Sabar ya Bu. Ya Allah, semoga air putih ini memberi kekenyangan untuk aku dan anak aku. Karena hanya ini yang aku punya. Anakku, maafkan ibu ya. Ibu cuma bisa kasih kamu ini. Semoga Allah tetap menjaga kamu dalam kandungan ibu. Insya Allah. Ibu Aisyah, ini Bibi Mina beli nasi padang di depan. Lumayan buat ngandel perut ibu yang lapar. Ya Allah, Bibi kenapa repot-repot beliin itu buat aku?
Udahlah Bu, nggak apa-apa. Mina ikhlas kok. Soalnya kalau Mina ambil aja di dapur, nanti malah ketahuan nyonya. Jatah makan Mina sudah habis. Mina, kenapa kamu buang-buang uang untuk aku? Aku nggak apa-apa kok. Aku udah cukup minum air putih. Bu Aisyah, harus banyak makan. Karena kasihan janin yang ibu kandung. Terima kasih ya, Mina. Udahlah Bu, nggak apa-apa. Lagian orang hamil nggak boleh sedih-sedih. Mending sekarang ibu pergi ke pavilion dan dimakan nasinya. Tapi ingat ya Bu, jangan sampai ketahuan nyonya besar. Waduh, nanti beliau bisa marah kayak apaan. Semoga ini bisa membantu Rina dan Rani juga yang belum makan. Iya. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama Ibu. Selamat istirahat sambil menikmati nasinya. Iya, Bi. Bimina tuh baik banget ya. Tahu aja kalau misalnya kita lagi butuh makanan. Walaupun cuma telur, tapi rasanya kayak rendang. Apapun enak kok kalau kita bersyukur. Kalian kenapa? Kok malah dipisahin buat kakak sih? Kenapa kalian makannya dikit? Aisyah, di dalam perut Aisyah itu ada yang lebih butuh makan. Lagian kan Aisyah udah kerja keras. Jadi Aisyah butuh tenaga yang banyak. Lagian Bu Indah tuh keterlaluan banget. Pakai tenaga orang, tapi nggak kasih makan. Ya tuh Bu Indah, dasar calon penghuni neraka. Rina, Rani, kalian nggak boleh bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, ibu bisa dioperasi karena Bu Indah. Karena uang Ibu Indah. Jadi kalian nggak boleh bicara seperti itu ya. Tapi Kak, sampai sekarang kok Ibu belum senyuman ya Kak? Iya Kak, aku kangen sama Ibu. Ya udah, kita berdoa aja ya. Kita berdoa kesembuhan untuk Ibu dan yang terbaik buat kita. Kita nggak boleh putus harapan. Ingat ya kata-kata Ibu. Aisyah! Aisyah! Ada di... Mas Yoga. Kamu gak apa-apa? Mas, kenapa kamu lakuin ini? Tangan kamu. Kamu gak apa-apa kan? Yoga, Mama jelaskan ya. Tadi Mama bawa es batu, mungkin airnya netes-netes, Mama kepleset, terus kena bangku nih. Buktinya pinggang Mama kena ujung bangku sakit. Gimana? Kamu sakit nggak? Kena minyak? Hah? Jadi luka dong. Mama obatin ya? Nggak usah. Dia obatin sendiri.
Aisyah, kamu itu ya bawa celaka buat anak saya. Lihat aja, Yoga jadi luka tuh kena minyak gara-gara ngelindungin kamu. Aku nggak tahu Mas Yoga akan datang nyelamatin aku. Udah, banyak alasan. Kamu pasti sengaja ya berlindung sama anak saya biar dibelain. Enggak Nyonya, kalau saya bisa menggantikan, saya akan menggantikan posisi Mas Yoga. Aduh, kasihan banget Yoga. Pasti dia kesakitan tuh, kulitnya kena minyak. Ini semua gara-gara kamu. Kenapa sih hidup saya sial banget harus ketemu manusia seperti kamu? Aku bener-bener gak bermaksud bikin Mas Yoga jadi kayak gitu ya Allah. Pasti Mas Yoga sekarang lagi kesakitan. Dan semua ini gara-gara aku. Aduh, gila perih banget. Untungnya bukan Aisyah yang kena. Kalau dia kena pasti kasihan banget. Mas, kenapa sih Mas? Sampai saat ini aja kamu masih mementingkan aku. Kamu itu lelaki yang sangat baik, Mas. Aisyah. Aisyah, kamu ngapain di sini? Kalau mama ngeliat kamu pasti diomelin loh. Mas, maaf ya. Aku kepikiran luka-luka kamu. Pasti susah kan ngobatinnya? Sini aku obatin ya. Sakit ya? Enggak kok. Yang lihat kamu aja rasanya udah gak begitu sakit. Ngapain lo di sini? Lo berdua lagi ngapain sih? Mbak Syasha jangan salah paham, saya cuma bantuin Mas Yoga ngobatin lukanya kok. Turunin tangan lo dari tunangan gue. Dasar perempuan murahan. Jaga mulut kamu ya. Loh, emang bener kan dia perempuan murahan? Kalau dia perempuan baik-baik, kenapa dia berduaan di dalam satu kamar sama laki-laki yang bukan siapa-siapanya dia? Laki-lakinya udah punya tunangan lagi. Maaf Mbak, tapi saya nggak bermaksud. Gak bermaksud? Gak bermaksud lo bilang? Itu doang alasan lo? Dasar pembohong. Lo sengaja kan pasti pengen deket-deket sama Yoga, ya kan? Mbak, sumpah demi Allah Mbak, saya nggak punya maksud apapun. Saya beneran ngobatin lukanya Mas Yoga. Ya udah, kalau gitu sekarang lo keluar. Biar gue yang lanjutin ngobatin Yoga. Udah sana keluar. Yoga, sini aku obatin. Tadi aku ketemu sama Tante Indah. Terus dia cerita deh tentang kejadian barusan. Kenapa sih? Kamu tuh mau bantuin aku tuh mau ngoceh sih?